fearless organization. Organization itu bisa bentuknya yayasan, sekolah, perusahaan, atau tim kecil kita yang isinya 5 orang, 3 orang, 2 orang, dan lain sebagainya. Isinya begini. Psychological safety adalah rasa aman dalam mengungkapkan, mengekspresikan diri. Mengekspresikan perasaan. Perasaan itu maksudnya gini, Bu, saya kok khawatir ya. Bu, saya kok nggak pede ngerjain ini ya. Bu, atau Pak, saya kok takut ya salah, misalnya gitu ya. Bayangkan anggota tim, karyawan, guru yang kita pimpin ngomong gitu, Bu, kok saya nggak pede ya? Biasanya kita jawab apa? Alah, gitu aja nggak pede. Allah, Pak, hati-hati. Itu persis kayak anak bilang ke orang tuanya bilang, alah, masa gitu aja malu, masa. Seperti yang Bu Ninong bilang tadi, perasaan itu real. Benar-benar berharga, benar-benar nyata, dan itu membentuk tindak tanduk orang tersebut. Tim yang memiliki psychological safety memberikan ide terbaik mereka karena mereka merasa nyaman dan percaya pada leadernya, melompati, memperbaiki inner child pengasuhan-pengasuhan yang hutang-hutang pengasuhan yang mereka miliki di masa lalu. Sedikit saja tentang otak nih Bapak Ibu, teman-teman. Ketika bawahan merasa terancam, ya, ketika ngomong dengan atasannya, yang dilakukan adalah otak bawahan tersebut jadi melockdown. Lockdown itu apa ya dia? Terkunci gitu ya, nggak mau mendengarkan, nggak mau berpikir, inovasi turun, dan orang ingin cepat-cepat menjauh. Ingat deh, kalau kita bicara dengan orang-orang yang nyebelin, kita pengen cepet-cepetan udahan nggak? Itu karena kita merasa terancam. Yang kedua, ketika otak merasa senang, jadi ngobrol dengan orang tersebut enak, menyenangkan, otak aktif mencari ide-ide, solusi-solusi gitu ya, inovasi meningkat, kerjasama meningkat, dan orang senang berdiskusi lama-lama, ya, bahkan berkreasi. Ancaman bisa datang dari bahasa tubuh, sindiran leader, ancaman, awas ya, kalau besok nggak selesai awas, ya, atau bentakan, ya, suara-suara tinggi, direndahkan, dipermalukan di depan tim, ya, diperlakukan tidak adil, itu yang membuat psychological safety jadi rusak, ya, gara-gara perilaku-perilaku ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, psychological safety buat cara membangunnya di tim Anda bisa mengikuti langkah-langkah ini. Dan Bapak Ibu bisa isi ini ya nanti ya, kalau mau di print silahkan ya. Apakah Anda sebagai pemimpin merasa aman meminta maaf kepada tim ketika melakukan kekeliruan yang besar atau kecil? Misalnya contoh, kita sebagai leader bilang, oke, rapat besok jam 8 ya. Kita datangnya jam 8:30. Begitu kita datang, udah, kayak nggak ada kesalahan apa-apa. Kita lewat aja. Kenapa nggak minta maaf? Malu. Ngapain bos minta maaf? Gitu ya. Itu merusak psychological safety. Karena apapun yang dilakukan leader jadi standar perilaku di tim. Tuh, capseknya aja telat, nggak minta maaf. Nah, jangan sampai tuh Bapak Ibu ciptakan rasa aman secara psikologis atau psychological safety dengan ketika kita berbuat salah, maaf saya nggak ngerti, bilang aja gitu ya, maaf saya terlambat, maaf saya belum paham dengan penjelasan ibu atau bapak, gitu nggak apa-apa, enteng-enteng aja. Karena ketika kita minta maaf, kita bertanya, besoknya kita jadi lebih baik dibanding pura-pura tahu atau sok tahu. Yang kedua, ya, Anda sebagai pemimpin merasa aman untuk bertanya mengenai apapun yang Anda tidak tahu. Saya nggak ngerti ini, boleh nggak dijelasin? Gitu, enteng-enteng aja. Anggota tim Anda, nah, Bapak Ibu sebagai pemimpin mendorong anggota tim Anda mengakui keterbatasannya dan tanpa rasa takut untuk dimarahin. Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris saya jelek, Pak. Itu tanda dia percaya pada kita kalau dia ngomong begitu. Kalau kita jawabnya dengan menyerang, mengancam, menertawakan, dia nggak akan percaya pada kita lagi. Bangkit tuh yang di usia 0 sampai 1,5 tahun ya,
trust atau mistrust. Dia nggak percaya atau mistrust. Yang kelima, anggota tim menyampaikan perasaannya, Yang keempat, anggota tim menyampaikan pendapat yang berbeda dari Anda sebagai leadernya tanpa merasa terancam. Yang kelima, anggota tim Anda menyampaikan perasaannya baik secara langsung pribadi maupun di rapat. Pak, kok kayaknya nggak enak banget tugas tahun ini ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, itu tandanya mereka percaya. Tinggal cara kita meresponnya supaya mereka terus belajar. Misalnya ya, aduh Pak, kok berat banget ya pelajaran tahun ini. Leader yang baik tinggal jawab, iya ya, betul sama. Tapi kita kan harus tetap mengerjakannya. Gimana ya caranya supaya kita sama-sama bisa saling membantu? Nah, itu jadi pertanyaan perkembangan yang lebih positif. Dan yang keenam, Bapak Ibu perlu bikin aturan tidak ada yang mentertawakan orang, terutama di rapat, ketika dia mengekspresikan kekhawatirannya, ketidakmampuannya, ya, pendapat dan kepentingannya. Maksudnya kepentingan, maaf Bapak, saya nggak bisa pulang jam segini karena misalnya apa, gitu ya. Paling tidak hargailah apa yang mereka ucapkan. Makanya Bapak Ibu bisa mengevaluasi nih, ketika Anda sebagai pemimpin, Anda melakukan ini enggak? Kalau 5 selalu, jangan-jangan Anda sudah membentuk pengetahuan, psychological safety di tim Anda nih Bapak Ibu. Ya, atau jangan-jangan jawabannya 4, atau jawabannya 3, 2, 1. Tentu idealnya adalah 5 semua, tapi namanya manusia, mungkin ada 5, ada 4, dan lain sebagainya. Kalau ternyata Bapak Ibu mengisinya 3 ke bawah, 3, 2, 1, disitulah area Bapak Ibu perlu memperbaiki hal tersebut untuk menciptakan psychological safety di tim Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang jam 5.40, kayaknya kita harus cepat-cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang masuk sesi tanya-jawab, silahkan yang mau bertanya tolong ketik di chat. Ibu Ninong, mungkin udah siap-siap dari pertanyaan pertama ya? Ya. Ini pertanyaan pertama dari e-learning 5 Alwildan. Jadi pengalaman kalau melihat parents-nya sih bersikap baik, tapi orang ini ya dalam memimpin mudah emosi. Nah kalau seperti itu case-nya, case yang mana bisa membuatnya memimpin mudah marah gitu. Nah ini Bapak atau Ibu, parents-nya sudah bersikap baik, tapi kita memang tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam proses pengasuhan atau proses tumbuh kembang individu tersebut gitu ya. Dan apa pengalaman yang orang tersebut pernah terima, pernah alami sepanjang masa hidupnya, itu bisa saja mempengaruhi diri dia saat ini gitu. Dan pengalaman yang tidak enak itu mungkin tidak pernah dibahas, tidak pernah dikoreksi gitu ya, atau tidak pernah ya itu diurai gitu ya masalahnya. Jadi marah tersebut ya sesuatu ekspresi yang merefleksikan dia tidak puas dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Itu Bapak atau Ibu ini dari e-learning 5 Alwildan. Lalu Ibu Fidelia Wardani, pada fase yang lalu bila mengalami fiksasi, apakah dapat dipenuhi pada fase saat ini? Oke, berarti kan ada yang merasa kurang ya gitu dari fase fiksasi ketika masih kecil dulu gitu. Sebetulnya apakah bisa dipenuhi atau tidak? Yang seperti saya bilang, manusia itu sifatnya, otaknya kan sangat fleksibel ya. Proses berpikir kita itu berkembang, dan kalau kita terbuka untuk belajar terus, tentunya kita akan menemukan cara untuk memenuhi hutang pengasuhan atau apa yang masih kurang dari masa lalu. Jadi dari step-step yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, mengenai pengakuan tentang apa yang terjadi di masa lalu, perasaan apa yang muncul, mungkin kekecewaan karena ada yang belum terpenuhi, lalu kita terima dan maafkan masa lalu tersebut, dan
apa nih yang bisa kita lakukan sekarang untuk membayar hutang yang belum terpenuhi di masa fiksasi tersebut itu. Gitu ya, Ibu Fidelia. Lalu tadi ada pertanyaan, Bu Ninong, Pak Rino, bagaimana cara membedakan luka pengasuhan dengan watak, atau luka pengasuhan itu membentuk watak? Oke, watak manusia itu sifat, karakter, itu adalah hasil kombinasi dari faktor biologi dan faktor lingkungan. Lingkungan di sini yang saya maksud termasuk juga interaksi orang tersebut dengan orang tuanya, model pengasuhan apa yang dia terima, itu semua membentuk watak atau sifat orang tersebut. Luka pengasuhan bisa juga menjadi salah satu faktor yang membentuk watak orang tersebut. Oke, tapi itu tadi tidak ada yang fix. Kalau kita punya luka pengasuhan di masa lalu kita punya watak ini juga bukan harga mati. Dia sesuatu yang dinamis, sekali lagi kembali ke kesadaran orang tersebut, kemauan orang tersebut, apa nih yang bisa kita lakukan kalau kita punya luka luka batin dari pengasuhan di masa lalu. Itu bisa dikoreksi, bisa diperbaiki, asalkan ada kemauan dari orang tersebut. Oke, itu aja sih Pak. Sedikit tambahan Bapak Ibu, seseorang sering merasa terancam misalnya ketika dengan teman-temannya gitu ya. Mungkin karena dia berasal, misalnya contoh saja berasal dari desa, lalu kemudian bekerja di kota yang lebih besar, lalu kemudian ketemu dengan rekan kerja yang berasal dari kota tersebut, lalu ngerasa minder gitu ya. Mungkin ngerasa dulu pernah mungkin disepelekan ketika masih kecil gitu ya karena berasal dari desa. Dan ketika itu jadi inner child yang muncul terus ketika bekerja, kan jadinya jadi karakter, bener nggak? Karakter apa? Karakter malu, karakter tidak mau aktif, ya, karakter untuk lepas tangan, tidak mengambil tanggung jawab. Nah, benar sekali bahwa hutang pengasuhan itu bisa terbentuk karakter-karakter negatif. Oh iya, Bapak Ibu, saya sudah upload slide PDF materi kita sore ini. Jadi silahkan di-download, ada di chat ya. Silahkan dilihat di chat, mudah-mudahan bisa lancar mendownloadnya.